materi kita, Bapak Tony. Hadirin dipersilakan berdiri. Tepuk tangan yang meriah kita berikan kepada Bapak Tony Firmansyah, Ketua Umum, beserta dengan Ketua 1, beserta dengan rombongan. Selamat datang di Labor Seni dan Budaya Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka II Padang. Dapat berkumpul di Labor Seni dan Budaya Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka II Padang, Hamka 1 Pasar Usang dan Hamka 2 Padang dalam acara motivasi membangun kewirausahaan bersama Bapak Tony Firmansyah, alumni SMP Hamka 1 Batanganai. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Wawasan Islam Indonesia beserta dengan jajaran yang sama kita hormati, Kepala Sekolah SMP Hamka 1, Hamka 2, Kepala Sekolah SMA Hamka, dan insya Allah sebentar lagi kita akan juga hadir SMK Hamka. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Tony Firmansyah, sarjana farmasi, alumni SMP Hamka. Dulu namanya tidak ada Hamka 1 dan Hamka 2. Hanya Hamka Batang Anai, Lubuk Alung, Sumatera Barat. Beliau selesai di tahun 2003. Ya, itu nih. Berarti masuk di tahun 2000. Ya, itu ya 2000. Sekarang beliau berumur 34 tahun. Taman SMP Hamka, sekolah di SMA Tapan, terus melanjutkan ke Fakultas Farmasi UHAMKA Jakarta. Melihat jalur pendidikan beliau ini tulen Muhammadiyah ini. Apalagi di Tapan itu Masjid Muhammadiyah sangat besar dan luas. Dalam rentang waktu yang tidak lama merintis bisnis, di tahun 2022 ini beliau genap berusia 34 tahun ya. 34 kalau tidak salah ya. 34 tahun dan membangun bisnis yang luar biasa. Makanya kita kembangkan juga Hamka 2 di bypass Padang SMP dan SMA. Kita dengarkan nanti paparan pemikiran beliau, lika-liku hidup beliau menghadapi berbagai hambatan, handicap. Ini tidak mudah saja membangun bisnis itu. Sudah sekalian anak sekalian, membangun satu bisnis tidak terlalu mudah itu. Sangat sulit, tetapi beliau mampu melewati, insya Allah leading terus ke depan di dalam bisnis yang dibangun beliau. Kembali. Tapi mari bersama-sama kita mengumandangkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Semangat lagi.
Bapak Tony juga. Takbir! Tanpa menunggu lama, langsung saja kita undang Bapak Tony Firmansyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah, tiada segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati guru kita bersama, Bapak Ketua Umum Pak Jasril, dan yang saya hormati semua jajaran pengurus yang sudah hadir di sini, yang saya hormati Ketua Asrama, Kepala Asrama baik dari Batang Anai ataupun di Hamka 2, yang saya hormati Ustadz Al-Mukarram, Al-Ustadz, Ustazah dan santri-santri, santriwati yang tentu yang sama-sama kita banggakan di sini. Mungkin sedikit saya memperkenalkan diri bahwa saya alumni Batang Anai, dan di situ buat saya pengalaman yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Di Batang Anai saya 3 tahun di situ, dan asrama di Batang Anai. Ya mungkin boleh cerita sedikit nostalgia ya Pak Syam, Ustadz. Saya dulu di sana masuk dari SD di Tapan, kemudian ke Lubu Alung ya, Pasar Usang sih lebih tepatnya, dan saya di sana sama seperti adik-adik di sini, seorang santri dari pesisir selatan yang disekolahkan sama orang tua. Tentu orang tua mempunyai niat yang baik buat anaknya supaya anaknya menjadi anak yang berguna bagi umat dan tentu buat nusa dan bangsa. Tentu di situ pengalaman banyak yang saya dapat ambil di pesantren adalah ya kedisiplinan ya, disiplinan bagaimana kita bisa sholat tepat waktu, bagaimana kita baca Al-Qur'annya supaya bagus. Bagaimana kita bisa, tentu di situ banyak teman-teman yang bisa kita sharing tentang bagaimana nanti di masa depan seperti apa. Itu hal-hal yang luar biasa, dan itu adalah dasar dari pengetahuan. Jadi buat adik-adik di sini bahwa Islam itu sudah mengajarkan ke kita dasar-dasar ilmu itu adalah Islam. Jadi kita sekarang di pendidikan di dunia ini sekarang, bahwa apa yang paling penting diutamakan di pendidikan dunia adalah akhlak, dan itu diberdayakan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Itu membuktikan bahwa pendidikan Islam adalah nomor 1 untuk mengajarkan akhlak. Beri tepuk tangan dong. Dan kemudian saya lanjut kuliah di UHAMKA juga, Muhammadiyah, di Klender ya. Kemudian Kebayoran Baru, pindah Klender, dan saya di situ selama 4 tahun setengah jadi seorang farmasi ya, farmasi. Kemudian saya melanjutkan kuliah lagi, apoteker itu ibaratnya apa ya, jurusan yang lebih spesifik lah. Kalau dokter kan ada dokter ahli ini. Kalau apoteker itu ya profesinya dari farmasi gitu. Kemudian di apoteker itu saya selesai di apoteker itu tahun 2012 kalau nggak salah. Dan pada saat itu saya mulai berdagang di situ. Saya gunakan ijazah saya untuk jadi apoteker di apotek saya. Ini slide-nya nggak ada ya Pak? Bisa ditampilkan nggak slide-nya? Nggak. Ada slide-nya nggak nih Syah? Tadi udah di ini. Oh belum ya? Nah, kemudian kapan sebenarnya ini bermula? Nah, ini yang mungkin saya boleh sharing sedikit ya. Boleh sharing sedikit bahwa kalau dulu saya tidak ingin yang namanya kekayaan itu, saya nggak penting. Yang penting adalah menurut saya bahagia.
Dulu saya memikirkan kenapa sih ada orang miskin, kenapa sih ada orang kaya, dan saya tidak tertarik sama sekali dengan yang namanya kekayaan. Tapi saya hobi berdagang. Cuman pada saat saya memiliki istri, saya udah punya istri ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan punya 3 orang anak. Dan pada saat itu saya melihat bahwa apakah mungkin kita bahagia tapi kita egois terhadap diri kita sendiri? Apakah mungkin kebahagiaan itu hanya untuk diri kita sendiri? Saya berbasis apotik Bapak Ibu adik-adik, tapi saya dapat uang lumayan banyak dan saya udah cukup banget. Tapi apakah mungkin, apakah kita sebagai manusia hanya dituntut hanya ego terhadap diri kita sendiri? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mendalam di jiwa saya, bahwa saya harus apa? Harus bermanfaat untuk orang banyak. Itulah visi dari grup perusahaan kita. Bahwa apa yang terjadi di situ, tentu di sini bukan tentang uang. Uang adalah dampak dari apa yang sudah kita bangun. Visi itu yang kita pegang sampai sekarang, bahwa kita sebenarnya bukan SR12 saja. Kita punya 9 perusahaan yang dibangun dalam waktu 5 tahun. Dan SR12 itu bukan yang terbesar, cuman yang terkenal adalah SR12. Dan ini buat saya adalah bukan saya ini yang bangun, tapi visi itu tadi. Visi itulah yang membentuk semua misi-misi yang ada di perusahaan, membentuk semua lingkaran, membentuk semua teamwork yang bekerja untuk mencapai visi tersebut. Jadi visinya bukan untuk kaya. Cuma bisa dibilang Bapak bilang ada saya Sultan Gunung Sindur, itu bukan punya saya Pak, tapi punya istri. Jadi itu rumah istri dan saya hanya numpang di situ Pak. Dan kemudian setelah lulus di apoteker itu saya memulai bisnis apotik ya. Ini cerita ya, saya berbisnis apotik di tahun itu. Kemudian saya masuk di mulai di multi level marketing sih dulu ya namanya ya, MLM lah. Dan saya mulai masuk bagaimana leadership itu seperti apa, bagaimana bikin jaringan itu seperti apa, bagaimana bikin teamwork itu seperti apa, bagaimana kita membangun sebuah tim, bagaimana kita mengubah sebuah mindset, bagaimana kita coaching dengan tim kita. Nah itu saya belajar di situ, di perusahaan 1 ke perusahaan 2. Saya bukan jenjang karir ya, lebih ke bagaimana saya belajar di perusahaan itu. Kemudian di saat di apotek saya mulai untuk bikin formula-formula, karena saya orang apoteker, saya bikin formula sendiri, saya ngeracik sendiri, saya bikin deodoran sendiri, saya bikin obat jerawat sendiri. Dan alhamdulillahnya disukai sih pada saat jaga apotek, dan orang-orang suka sama krim-krim kita. Jerawatnya sembuh, ininya sembuh. Sehingga itu adalah cikal bakal berdirinya SR12. Lanjut. Nah, jadi yang saya tekankan di sini adalah bahwa apapun yang kita inginkan, jangan niatkan untuk diri kita sendiri. Jangan niatkan untuk diri sendiri. Kalau kita niatkan untuk diri sendiri, bahwa hasilnya hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita niatkan untuk sebuah kelompok atau komunitas, itu hasilnya tentu sesuai, karena Allah adalah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi apa yang kita lakukan adalah, ini bukan kita buat-buat, tapi kalau seandainya kita benar-benar untuk punya manfaat banyak, punya bermanfaat untuk orang banyak, niatkan dalam diri kita sendiri bahwa kita hidup hanya untuk orang lain. Dan itulah alasan sampai saya datang ke sini. Saya juga tadi ngomong sama bisa dibilang ini guru saya lah, Pak Masil Koto. Udah, ini kalau seperti ini terus saya capek ini udah, gitu kan. Saya jadwal saya nggak selesai nih dari bulan, udah sampai dari pulang ke Jepang dulu, udah mungkin 6 bulan.
Jadi setiap hari itu jadwal padat terus, ini tamu ini datang sampai jam 2 malam. Cuman saya balik ke visi awal apa? Bahwa kita ada hanya untuk orang lain. Apa yang bisa kita berikan ke orang lain? Sehingga apa? Tidak ada yang namanya beban di situ. Kalau kita berbicara tentang diri kita, timbullah yang namanya rasa ego di situ. Timbullah yang namanya rasa ria di situ, timbullah namanya rasa sombong di situ. Tapi kalau kita hanya bekerja untuk orang lain, saya rasa itu lebih menyenangkan sih. Kalau seandainya kita datang dan orang nanya dan hanya itu, karena saya pernah merasakan hal yang luar biasa dulu pada saat SMA, bahwa saya tuh tidak dibutuhkan, jangankan sama teman saya, sama masyarakat aja saya dibilang orang-orang yang tidak. Wah ini Pak Tony ini begini Tony, oh Tony yang itulah, itu yang sering ini, yang sering ini. Jadi saya nggak dibutuhkan sama orang lain, dan saya berdoa sama Allah, ya jika suatu saat nanti saya diberi kesempatan, jadikanlah saya orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Apa yang bisa saya berikan? Jadi ceritanya pas nyampe di Jakarta bahwa saya orang kampung, merantau di Jakarta itu nggak naik pesawat, tapi saya dikirim sama bapak saya pakai mobil jengkol, tau nggak? Mobil jengkol. Kata bapak, ya kamu harus ngerasain susah lah, biasalah. Bapak saya keras ya, orang pesisir lah. Kamu harus ngerasain bagaimana datang ke Jakarta. Naik mobil, dan nyampe Jakarta saya terbengong-bengong. Ini kok gedungnya tinggi banget. Wah, ini luar biasa banget. Ini orang gimana bikinnya? Ini begini. Dan saya azamkan dalam hati saya bahwa saya nanti akan punya satu gedung paling tinggi nih di antara gedung-gedung itu. Dan alhamdulillah, ya sekarang kita sudah punya mungkin bukan gedung itu ya, cuman kita punya 3 pabrik industri kosmetik golongan A, itu udah standarnya udah internasional. Ada lagi industri kita yang kosmetik juga golongan A juga, itu masih register itunya CPKB-nya lagi diurus juga. Yang ketiga kita punya industri obat tradisional, dan kita banyak perusahaan trading kita yang siap nanti bikin grup perusahaan yang lebih besar lagi, yang mungkin nanti kita akan punya gedung nomor 1 di Indonesia ya, mengalahkan BCA Tower. Nah, di sini apa yang mesti saya sampaikan ke adik-adik, kalau boleh saya memberikan sharing ya, bahwa kebahagiaan itu bukan di kekayaan, kebahagiaan itu bukan di jabatan. Saya udah mencari yang namanya bahagia itu, tidak saya temukan yang dibilang orang-orang. Kebahagiaan itu di mana? Saya datang, apakah kebahagiaan itu nongkrong sama teman-teman? Ternyata tidak. Apakah kebahagiaan itu kita lihat bahwa kita mesti ke teman-teman terus kita nongkrong, kita begini-begini? Ternyata itu tidak bahagia. Hati kita sempit. Apakah kaya itu bikin kita bahagia? Oh, kata orang nggak punya hutang itu kaya, itu bahagia banget? Enggak juga. Saya kaya, Bu. Saya kaya. Kalau boleh saya buka rahasia bahwa saya kaya, bukan kaya biasa, tapi saya kaya banget. Saya kaya banget. Tapi apakah kebahagiaan itu di harta? Apakah kebahagiaan itu di jabatan? Tidak. Bahagia itu adalah tentang rasa syukur kita. Syukur itu adalah bahagia. Jadi ibu punya uang banyak, mau ditimbun sebanyak apapun uangnya, itu bukan kebahagiaan. Karena jiwa ini adalah siapa yang ngontrol? Allah yang mengontrol jiwa kita. Nah, semakin kaya seseorang, biasanya dia akan apa? Dia akan bersyukur. Dengan cara apa orang kaya bersyukur? Ada yang tahu nggak dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Begitulah caranya. Makanya kita lihat orang-orang yang mungkin yang non-muslim, hidupnya tidak akan tenang kalau dia tidak berbagi.
Karena dengan berbagi itu adalah ketenangan. Berbagi itulah caranya orang kaya bersyukur. Saya bukan bilang kalau nanti berarti saya nggak boleh kaya, kalau bukan. Tapi menurut saya bahwa kaya itu adalah bisa memberikan manfaat lebih untuk orang banyak. Ini bukan saya bilang oh berarti ini dong gitu, enggak. Tapi kaya itu menjadi syarat untuk kita bisa memberikan banyak manfaat ke orang lain. Jadi jangan azamkan bahwa diri kita nanti kita kaya, kita mau nanti bisa beli mobil mewah, kita punya rumah ini. Rumah saya gede banget. Yang mungkin tahu lah yang kemarin di Google yang banyak berita itu udah saya suruh hapus semua. Itu kalau masuk ke dalam itu udah kayak istana lah pokoknya. Tonggaknya gede-gede banget. Dan saya juga sebenarnya nggak tahu menau itu sebenarnya. Istri saya yang punya kerjaan. Tiba-tiba saya pindah, saya masuk ke rumah. Buset ini gede banget ya. Ya karena dia ngambil duit terus kan, saya nggak tahu gitu kan. Akhirnya rumahnya jadi gede banget. Tapi bukan situ sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan itulah tentang rasa syukur kita kepada pemberi, kepada Maha Pemberi. Nanti percaya nih adik-adik, nanti kalau ada yang udah sukses, buktikan omongan saya. Abangmu ini sudah banyak aral melintang tentang bagaimana, tentang jiwa, tentang diri, tentang mikir, bagaimana itu sebenarnya hidup ini. Sehingga apa? Supaya nanti saya bagikan pengalaman ini supaya jangan tersesat di tengah jalan. Jadi orang kaya yang apa? Orang kaya yang menzulimi orang lain. Ternyata jadi pejabat apa? Pejabat yang korupsi. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan uang, mendapatkan jabatan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan bukan di situ. Kebahagiaan itu adalah tentang rasa syukur kita pada Allah, tentang rasa kita memberi sama orang lain, bahagia, tentang kita membantu, tentang ikhlasnya kita membantu orang lain, itu luar biasa banget kebahagiaannya. Saya mungkin masih ingat adalah masa-masa yang menurut saya adalah masa emas dalam kehidupan saya. Itu adalah dua. Yang pertama pada saat saya kecil. Saya kecil itu masih ingat saya di sawah. Biasanya kalau lagi musim panen padi itu kan orang main apa namanya? Ya. Serunai ya. Nah, itu adalah masa-masa bahagia. Yang kedua adalah di pesantren. Di pesantren saya bahagia banget. Kenapa saya bahagia di situ? Tentu di situ tidak ada. Ini hati milik Allah, jiwa ini milik Allah. Mau seperti apapun angan-angan yang dipikirkan, angan-angan yang disetel yang sama iblis, sebenarnya nggak bahagia. Oh di sini, oh saya nanti pengen. Saya dulu mohon maaf nih Pak Ustadz, Pak Guru saya di sini. Saya dulu cita-cita mau jadi mafia loh. Saya mau jadi mafia. Makanya saya masuk farmasi, saya berdoa sama Allah. Ya Allah ya Tuhanku, pilihan saya cuma dua ya Allah. Kalau Allah mentargetkan saya jadi orang baik, jadikan saya orang yang bermanfaat. Tapi kalau Allah mentargetkan saya jadi orang yang buruk gitu kan, saya akan jadi mafia. Sehingga saya belajar semuanya itu reaksi antara ini saya bisa bikin semuanya. Ya, saya bisa bikin nanoteknologi, saya bikin ini. Jadi kalau untuk reaksi itu sintetis A, sintetis B, ini hasilnya begini, itu sih udah kata banget. Tapi apa di sini? Bahwa hidup itu adalah tergantung dari niat kita sendiri. Rasa optimis kita, rasa jangan sampai kita pesimis terhadap cita-cita kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah selalu mengabulkan semua doa-doa saya tanpa terkecuali. Kenapa? Karena rasa yakin kita. Nah, yakin kita itu kalau kita berbicara tentang kunci sukses di sini yang nanti akan saya jabarkan di sini, saya ada 6 sih kunci sukses di Extra 12 Group. Nanti saya boleh cerita. Nanti kita juga boleh interaksi untuk tanya-tanya. Saya masuk aja langsung ke materinya ya, mungkin. Next. Tolong.
Nah ini ya pendidikan saya yang sudah saya jelaskan. Saya S2 di Bisnis Farmasi Universitas Pancasila. Next. Nah ini karir. Ini yang saya ceritakan, saya lompat-lompat di perusahaan, saya racing style di Double Diamond HWI. Itu nggak ada orang pribumi yang naik seperti saya racing star loh. Pribumi nggak ada. Yang ada India, Cina. Terus saya salah satu nongol orang Sumatera Barat lah. Coba saya nggak ngomong juga. Nyampe kampung ya biasa-biasa aja. Masa saya ngomong saya racing star loh, ini enggak, biarin aja. Nah itu tahun 2012. Kemudian saya apoteker di apotek 2012. Nah ini saya CEO itu presidir ya, presidir and founder PT Extra-Blast Herbal Cosmetic 2015 sampai sekarang ya. Kemudian kita beli pabrik, saya jadi presiden di situ juga, dan di PT Putih Kayu Internasional 2019 sampai sekarang saya jadi presiden juga di situ. Lumayan tantangannya banyak banget nih di sini nih, sehari nih bisa segini nih tebalnya satu perusahaan. Nah kemudian kita beli pabrik juga di PT Bionatur, ini industri obat tradisional, kita beli di tahun 2020. Sekarang masih operasi, cuman saya nggak jadi direktur di situ, saya jadi preskom aja. Jadi kita tunjuk satu orang jadi direktur itu di Depok gitu Pak. Kemudian saya jadi presidir juga dan founder dan pendiri juga di PT Gimilang Ayu Perdana. Nah ini industri kosmetik juga. Jadi 1, 2, 3, 4 ini industri kosmetik. Ini satu industri obat tradisional. Nah ini khusus untuk maklon ya. Jadi jasa, kita banyak bekerja sama luar ya. Di Cina juga banyak maklon ke kita. Terus Malaysia juga ada. Nah kemudian ini trading kita. Brunan Trading itu perusahaan retail ya, penjualan tapi obat-obat herbal. Ini digital men ya. Ini nanti boleh di searching. Nanti ini banyak perusahaan-perusahaan kita yang sudah bagus di pasar. Ini saya jadi preskom di situ. Tapi founder saya jadi nggak jadi presidir. Jadi preskom itu ya apa ya namanya ya? Bagaimana jelasinnya? Direktur itu eksekutif. Preskom itu apa ya? Gimana ya jelasinnya? Nah, bukan pemilik ya. Jadi ada pengatur direktur gitu Pak ya. Nah tapi ya saya pemilik juga. PT Naturalina Perkasa sampai sekarang. Nah, dan yang kemudian saya mendirikan grup perusahaan, jadi presidir lagi dan founder di CMM Group sampai sekarang. Nah ini yang terakhir perusahaan kita nah ini yang luar biasa banget ya. Saya udah diteror nih sama orang-orang mau invest dari Jepang juga. Banyak tuh damai. Nah ini presiden dan founder di 19 Bukit Barisan. Ini semacam Tokopedia gitu, semacam Ula, semacam kalau tahu mungkin di India Geomart, kalau tahu Amazon tahu ya. Nah seperti itu kita lagi bangun ya, insya Allah kita akan bangun 400 warehouse di seluruh Indonesia. Tapi baru kita bangun 2. Dan mudah-mudahan nanti di Sumbar ada ya dalam waktu dekat insya Allah. Nah ini ya, semacam inilah belanja online. Jadi kita belanja itu 1 jam barang diantar tanpa ongkos kirim dan harganya lebih murah. Masa nggak mau? Mau dong ya kan. Nah ini karir saya. Kemudian next. Nah ini apotek kita yang ini ya. Apotek kita awal nih di namanya di MKV ini sampai sekarang masih ada. Banyak orang bilang kok nggak ditutup aja Pak begini ya. Ini sejarah lah gitu kan, sejarah yang mesti kita ini. Next. Nah ini CMM Group kita, ini holding kita yang baru kita bangun ya di tahun 2020. Ini insya Allah nih 3 bulan lagi udah rampung. Next. Ini gambar-gambar. Oh ini Ser12 itu komunitas besar ya, besar banget lah. Ya, saya hanya apa ya, bisa dibilang pencetus lah ya. Saya pencetus banyak tim-tim sih ya, mereka yang membangun SR12 ini, yang orang-orang yang luar biasa lah di sekeliling kita. Dan ini udah 65.000 mitra, 65.000 keluarga di seluruh Indonesia dan bukan di Indonesia aja. Ini 65.000 mitra itu, ya kalau saya misal ke Jawa Tengah,
ya itu biasanya disambut matahari Jawa Tengah gitu lah. Makanya saya orangnya nggak enakan sih sebenarnya Pak. Maksudnya kalau dihormatin begitu saya udah wah ini bukan tipikal yang orang mesti dipuji tinggi hati begitu, nggak. Saya lagi malah jadi nggak enak gitu. Ini kan kita ini sebenarnya bukan kita nih, tapi orang lain nih yang banyak membantu kita. Cuman kita diagung-agungkan itu menurut saya sih saya agak hati saya sih sebenarnya nggak terlalu nerima itu gitu. Nah ini SR12 ini sekarang itu sudah 65.000 keluarga di seluruh Indonesia dan di ASEAN, dan banyak juga di Eropa dan ada juga di Asia. Kemarin saya ke Turki, pas nyampe Turki ternyata banyak orang ngubungin komunitas SR12 Turki mau ketemu gitu kan. Saya ke Malaysia, banyak orang SR12 Malaysia. Saya ke Singapura, banyak orang Malaysia. Tapi kalau ke Indonesia udah pasti lah ya. Jadi ini jadwal udah ngantri banget nih orang SR12 nih. Kalau kasih jadwal ya kemarin udah dapat tuh sejam itu yang distributor. Ini hari ini sebenarnya ada juga nih yang nanti ngantri mau ketemu, cuman ya karena ada ini ya ibu dan bapak lagi di sini, jadi kita mesti pangkas. Jadi bagaimana bisa sukses besar itu yang saya bilang tadi, bahwa syarat sukses besar itu adalah makin bermanfaat untuk orang lain. Itu syarat mutlak, baik dia muslim dan non muslim. Ya, kalau dia memikirkan orang, contoh seperti ini ya, seorang pengusaha Amerika itu dia bagaimana memikirkan tentang pasar dunia. Seorang pengusaha Indonesia bagaimana dia memikirkan pangsa pasar Indonesia. Dia punya dua mindset yang berbeda-beda. Kira-kira ikhtiarnya sama apa tidak? Ikhtiarnya pasti beda. Dengan dua pola pikir, dua mindset yang berbeda ini, ikhtiar yang berbeda dijalankan, hasilnya beda apa tidak? Hasilnya beda. Seorang Mark Zuckerberg sehingga dia bikin platform Facebook dan itu diunduh sama miliaran orang di dunia ini, dan begitu juga di Indonesia. Tokopedia juga bikin seperti itu platform, tapi diunduh dengan jutaan orang, tapi hasilnya berbeda. Perbedaannya adalah tentang pola pikir dan niat dia untuk manfaat ke berapa orang. Paham nggak di sini? Tapi intinya di sini untuk sukses besar itu adalah tentang pola pikir. Kita mau ngapain? Kalau kita cuman hanya pengen dagang semangka, sehingga kita ya dapatnya tentu orang yang beli semangka. Kalau kita mau lebih besar lagi, kita mau buka toko, ya tentu dapatnya ya kita orang-orang kisaran toko tersebut. Kalau mau kita lebih besar lagi, kita mau buka grosir gede, tentu di satu kecamatan. Nah, tentu di sini adalah kalau kita mau sukses besar, pikirkan yang besar, kemudian lakukan apa? Lakukan hal yang besar. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita yakin nih, ya saya yakin banget saya mau bikin ini, saya mau bikin mall, saya yakin nanti orang beli dengan sistem seperti ini nih. Saya yakin. Keyakinan kita itu harus apa? Harus diikuti dengan apa? Dengan ikhtiar. Dia tidak akan yakin jika ikhtiarnya cuman besok dia lupa sama apa yang dia, itu namanya tidak yakin. Itu yang mesti digarisbawahi, bahwa keyakinan adalah harus diikuti dengan ikhtiar yang sama, sehingga hasil tentu adalah sesuai dengan apa yang diusahakan. Jadi dari di sini jangan lupa bahwa apapun yang kita minta, kita juga insya Allah nanti akan diijabah. Gantungkan mimpinya dari sekarang. Kita mau ngapain nanti di masa depan? Tentu dengan sekarang kita harus pupuk apa yang mesti saya siapkan. Jika saya bermimpi sebagai seorang pengusaha, ilmu-ilmu pengusaha itu apa? Ilmu ekonomi, ilmu matematika, dan ilmu-ilmu lain yang spesifik tentang itu kita harus betul-betul paham. Yang lain juga dipelajarin, cuman untuk kebutuhan yang ini sesuai dengan cita-cita niat kita tadi, ya kita harus lebih dong dari orang lain. Itu yang paling penting. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi saya lupa Pak. Yang kedua
Bagaimana jadi rising star double diamond HWI, yang itulah saya bilang bahwa saya punya cita-cita dan saya dari dulu pengen jadi yang terbaik. Dan saya dulu ya di HWI ya, saya akan bekerja sedikit lebih gila atau tanda kutip ya dari orang lain. Jadi orang lain bisa ngerjainnya 4 atau 5, biasanya saya 10. Dan saya suka menantang diri saya sendiri bahwa saya adalah 3 kalinya orang gitu. Jadi kalau orang bisa ketemu orang misalnya 10, saya biasanya 3 kalinya 30 hari itu. Dan saya udah menstandarkan diri saya adalah sedikit gila dari orang lain. Sehingga tentu itu yang berakibatnya di HWI seperti itu. Itu tentang ini sih, tentang bahwa ya, tentang kita aja bagaimana mengontrol diri kita supaya kita bisa melakukan ikhtiar yang lebih untuk mencapai target kita. Jadi tergantung kita, kalau kita mau belajar lebih tentu hasilnya lebih. Kalau kita mau sukses lebih tentu ya kita harus berkorbannya lebih. Sampai sekarang saya juga setiap hari juga belajar ya untuk apa? Untuk supaya saya bisa mendapatkan ilmu yang banyak sehingga bisa untuk mencapai goalnya perusahaan. Oke, yang ketiga. Yang tiga apa tadi? Apakah berhak dia bahagia kalau dia tidak bersyukur? Oh, dia tidak bersyukur. Ya. Nah, ini apakah orang yang tidak, saya jadi maaf Ustaz, jadi kayak Ustaz nih. Apakah orang yang tidak bersyukur apakah berhak bahagia? Ya tentu kan kita mesti tahu lah di sini ya sama-sama santai bahwa orang yang tidak bersyukur apakah orang-orang yang tidak bersyukur sebenarnya bukan dia berhak bahagia, tapi dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan bahagia dan dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Meskipun bahagia, tapi bahagia hanya sesaat. Oh ini misalnya nih ya, kalau orang-orang di luar sana, oh saya lagi ini, saya pengen bahagia, terus dia lari ke sini, lari ke sini. Itu hanya sesaat. Dan itu semakin dosa yang kita buat, titik hitam akan menutup jiwa kita satu demi satu, satu demi satu. Kalau sudah banyak, tentu rahmat Allah akan menjauh. Kalau rahmat Allah menjauh, mau seperti apapun kita tidak akan bahagia. Ngelihat orang udah kayak curiga aja. Nah ini orang ngapain nih, minta utang nih jangan-jangan. Padahal dia lagi jualan gitu kan. Nah ini. Setiap apapun diri kita itu ngerasa bahwa hati kita itu sempit. Yaitu tentu di situ bisa dengan jalannya untuk mendapat rahmat, tentu kita memaafkan orang lain dengan taubat untuk membersihkan hati kita. Karena di awal tadi yang saya bilang bahwa syaratnya bahagia adalah rasa syukur. Rasa syukur itu tentu dalam diri kita bagaimana eksistensi kita sebagai hamba dan eksistensi Allah sebagai pencipta. Kita harus pahami itu dulu seperti itu. Oke, yang ketiga mungkin langsung kita lanjut ke materi ya. Kunci sukses di bisnis SR12 di era digital. Wah, SR12 ini adalah bisnis yang dibangun bukan seperti bisnis-bisnis lain. Kita bangun di tahun 2015. Itu dimana bahwa bisnis online ini nggak terlalu dilirik ya, nggak seperti sekarang. Nah, di saat itu kita bangun kelompok community dari ibu-ibu dan saya turun di situ ngisi seminar seperti sekarang tentang bagaimana mindset, tentang 7 kunci sukses. Saya datang bagaimana sih pola pikir itu seperti apa. Itu dimulai dari orang-orang yang bisa dibilang pengangguran lah, ibu-ibu rumah tangga yang pengen jualan online. Nah, itulah SR12 dimulai sampai sekarang udah puluhan ribu. Nah, kunci suksesnya apa? Oke, kita lihat. Next. Nah, ini tentu yang saya jelaskan tadi adalah tentang visi. Visi ini jika di partai itu adalah ideologi, jika di perusahaan ini adalah ruhnya. Nah, jika ibu-ibu sama bapak-bapak atau adik-adik nanti kalau mau bikin perusahaan ini adalah penting banget. Jangan sampai ininya salah. Visi itu adalah tujuan. Visinya SR12 Group apa? Untuk menebar manfaat seluas-luasnya. Ini visi SR12. Dan ini mengalir ke semua direktur perusahaan kita. Bahwa kita adalah kita menebar manfaat.
Kemudian mengalir lagi ke departemen, ke manajer kita bahwa apa? Mereka paham tentang visi kita, bahwa kita adalah tentang manfaat. Kemudian mengalir ke staff, kemudian mengalir ke karyawan-karyawan kita di bawah. Apa yang kita bawa di sini adalah visi. Visi ini yang kita terjemahkan jadi tujuan goals perusahaan. Setting goal perusahaan 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun. Visi ini yang kita terjemahkan. Kemudian kita ekstrak ke bawah dan dilanjutkan sama departemen-departemen perusahaan kita. Next. Nah, ini adalah optimis, rasa optimis diri. Jangan pernah bilang tidak bisa. Jangan pernah bilang tidak bisa. Saya mohon maaf, kami di perusahaan untuk tidak bisa itu sudah jadikan kami sebuah kata yang bagaimana itu adalah alergi buat kami. Oh, saya tidak bisa. Bukan begitu caranya di perusahaan kami. Oh, seperti ini ya. Saya pelajari dulu. Saya pelajarin butuh waktu berapa lama untuk ini. Oh, saya akan pelajari, nanti saya akan sampaikan dan kita akan kerjakan ini sesempurna mungkin. Itu jawabannya. Kita tidak pernah pesimis dengan apa yang kita capai. Kunci sukses yang kedua itu adalah optimis. Jadi janganlah keluh kesah kita itu kita sampaikan ke orang lain seakan-akan kita ini adalah orang yang paling sengsara. Ini nggak boleh, ini penting banget. Makanya kalau ibu-ibu, bapak, adik-adik ketemu sama orang pengusaha besar, jangan bilang cobalah, tolonglah, anak aku sakit nih, aku belum makan begini. Dia tuh alergi sebenarnya dengan kata-kata itu. Cuman ganti dengan kata-kata yang baik, saya seperti ini, itu biasanya dia akan ini. Kata-kata ini adalah, ini orang semua pengusaha besar adalah orang-orang yang optimis dalam membangun. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Jadi adik-adik di sini apa? Nanti kalau sudah besar, kalau nanti sudah kuliah, tidak ada yang tidak bisa dilakukan selama apa? Selama kita yakin, kita optimis dengan apa yang kita punya. Ini adalah tentang waktu saja. Tentu ada orang lain yang larinya lebih cepat. Kenapa? Dia punya pengetahuan, dia punya waktu, dia punya privilege misalnya, dia punya ini, tentu larinya lebih kenceng. Cuman kalau kita mungkin nggak bisa kita mengejar dia, ya kita harus penuhi dong pengetahuannya, kita penuhi cara kerjanya yang kita penuhi, ikhtiarnya kita penuhi, sehingga larinya bisa lebih kencang dari dia. Tentu ikhtiarnya juga lebih itu, tapi bukan tidak bisa. Bisa, hanya tentang waktu dengan syarat-syaratnya yang kita penuhi, sehingga kecepatan kita mungkin bisa jauh lebih cepat dari dia. Oke, next, 3. Nah, ini analisa market ya, ini tentang ekonomi, bagaimana kita membaca pasar, kita bagaimana produk kita sesuai dengan apa yang di pasar, bagaimana tentang di pasar itu seperti apa, artis apa yang kita jadiin BA sekarang, apakah ini seperti apa, iklan mana yang mesti, ini tentang analisa pasar kita di mana kita harus bikin produk sesuai dengan maunya masyarakat, maunya customer, bukan maunya perusahaan dan bukan maunya kita, tentu maunya pasar. Ini analisa market. 4. Nomor 4, nah ini maksimal dalam bekerja. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan secara maksimal. Ini dan sebenarnya yang saya ceritakan ini bukan hanya tentang bisnis saja. Ini apapun yang kita lakukan, kalau ini dipakai, ini kita akan sukses. Kita mau jadi seorang profesor, kita orang menjadi seorang ini nanti adik-adik di sini mau jadi seorang dosen atau menjadi apa, lakukan. Oh, menjadi seorang peneliti, lakukan secara maksimal dan harus optimis dengan apa yang dicari. Kemudian tentu di sini cintai pekerjaannya sebagai, ya kemarin saya dapat ilmu nih dari Pak Masril, katanya kalau orang usaha itu seperti apa ya, supaya sukses kuncinya 1. Ibu pernah pacaran nggak, katanya? Bapak pernah pacaran? Pernah. Nah, gimana rasa cintanya dan pacarnya? Seperti itu kata Pak Masril. Mencintai nggak? Seperti itu juga. Apapun yang kita cintai, bahwa itu akan berdampak pada hasil yang akan terjadi. Tentu di situ maksimal harus terus kita lakukan. 5. Next, nah ini tentu apa yang sudah kita lakukan semuanya,
optimis, kerja keras, ikhtiar ada di sini. Ini kunci apa? Ini kunci nanti inovasi ya. Evaluasi. Evaluasi itu adalah apa? Pekerjaan yang sudah kita lakukan, kesalahannya di mana? Biasanya kalau di kita itu evaluasinya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, tergantung dari departemennya, departemen apa. Nah, evaluasi ini adalah merunut semua pekerjaan yang kita lakukan. Kita evaluasi mana yang sudah salah, kemudian kita rubah. Dan yang masuklah yang keenam adalah inovasi. Inovasi itu adalah tahapan lanjutan dari evaluasi ini yang kita rubah. Hanya bukan caranya, tapi kita rubah dengan menginovasikan apa yang sudah, yang terbaru, cara-cara yang dilakukan sama orang. Nah, ini sebenarnya 6 kunci sukses di S12 Group. Ini bisa dipakai di semua perusahaan untuk bagaimana untuk memaksimalkan potensi perusahaannya. Kita menangkan diri ini untuk bisa menjadi orang yang sukses. Baik, Bapak dan Ibu Anda semua, sebelum kita lanjutkan warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجهل الهزل إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كرم الفاتحة آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعبده ويغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا عن جميع البلاء والوباء والفحشاء والمنكر مختلفة والشهداء والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا الخاص ومن قريتنا هذا الخاص ومن مكرنا هذا الخاص إنك على كل شيء قدير مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته